Konten bagi-bagi uang, fenomena yang laku keras di Indonesia. Siapa sih di sini yang nggak mau dapat uang gratisan? Coba aja kalian lihat konten-konten dari Willy Salim atau Baim Wong. Mereka dengan bangga jalan-jalan sambil bagi-bagi uang di depan kamera. Dan boom, ratusan ribu sampai jutaan views dalam hitungan hari, mungkin dalam sehari. Tapi pertanyaannya, ada yang pernah mikir nggak gimana fenomena ini mempengaruhi cara pandang kita terhadap kesuksesan atau keberhasilan? Jadi konten bagi-bagi uang ini kayak gula ya buat mata kita. Manis di awal tapi lama-lama bikin gigi busuk. Dan serius, apakah cuma saya di sini yang merasa bahwa semua ini ada yang salah? Fenomena ini nggak lahir begitu aja. Awalnya muncul dari tren global, di mana banyak bermunculan konten random act of kindness direkam dan disebar di media sosial. Dan seperti biasa, tren di sini itu lagging ya. Ketika ada sesuatu yang trending di luar, di global, biasanya di Amerika, beberapa bulan atau sampai 1 tahun setelahnya, biasanya akan dibuat oleh kreator lokal dan menjadi tren di sini. Tapi di Indonesia, tren ini berkembang dengan sangat unik ya. Dari membantu orang di jalan menjadi bagi-bagi uang besar-besaran. Dan yang bikin rame sebenarnya ada banyak. Tapi yang cukup mendapat perhatian ekstra, siapa lagi kalau bukan Baim Wong dan juga Willy Salim. Keduanya ini jadi semacam role model konten bagi-bagi duit. Mungkin ada yang bilang, Bang ini amal bang, apa salahnya bang? Oke, amal. Tapi sambil nyorot kamera ke muka orang yang nerima duit. Ini bukan sekedar membantu, ini pertunjukan. It's a show. Dan jangan salah, ini lebih dari sekedar jual mimpi. Mereka ngasih masyarakat kita ilusi bahwa rezeki itu bisa datang gitu aja, tanpa kerja keras dan turun dari langit. Blem. Kenapa sih masyarakat kita itu sangat cinta dengan konten seperti ini? Jawabannya simpel. Otak manusia pada dasarnya itu cinta gratisan, apalagi kalau bentuknya duit. Orang Indonesia, apalagi generasi muda kita sekarang, cenderung gampang terpicu sama yang namanya instant reward atau reward yang instan atau instant gratification. Nah, konten ini terutama yang dibuat oleh Willy Salim dan Baim Wong memanfaatkan itu. Mereka tahu bahwa otak penonton bakal memberikan dopamine rush setiap kali audiens ngelihat orang dapat uang tanpa usaha. Tapi masalahnya adalah dopamin ini membuat kita kecanduan. Orang akan terus-terusan nunggu konten yang kayak gini. Pola pikir instan ini yang membuat masyarakat lupa sama yang namanya usaha keras. Kita jadi bangsa yang nunggu keberuntungan. Dan kalau pola pikir begini terus berkembang, bagaimana masa depan negara kita? Indonesia Emas 2045 mau jadi apa kalau mentalitas generasi mudanya kayak gini? Kalau ngomongin budaya instan ya, kalian tahu nggak sih kalau ini ada hubungannya sama pola makan kita? Orang Indonesia itu kan doyan makan karbohidrat ya, nasi, mie instan, gorengan dan sebagainya. Dan menurut beberapa riset yang dikeluarkan oleh dokter-dokter dan juga researcher dari luar negeri dan global, terlalu banyak makan karbohidrat itu membuat kita lemas dan malas. Karbohidrat apalagi makanan dengan GI atau glycemic index yang tinggi, itu cepat bikin kita semangat. Tapi efeknya cuma sebentar. Setelah itu boom, crash gitu. Jadi indeks gula kita itu langsung naik gini dan langsung crash gini, cepat crashnya, dan kita akan lemas sepanjang hari. Selain itu terlalu banyak makan karbohidrat itu membuat otak kita lambat berpikir. Dan sekarang coba bayangin kalian nonton konten bagi-bagi duit ya, Willy Salim, Baim Wong segala macam sambil makan mie instan, pakai nasi, lalu snacknya gorengan. Dan apa yang terjadi? Kalian pikir sendiri. Lemot tuh bukan cuma buat badan ya, tapi juga buat pikiran. Dan pola makan seperti ini cocok banget sama pola pikir giveaway yang lagi viral. Kita malas mikir, malas kerja, tapi terus berharap ada orang yang tiba-tiba datang ngasih duit. Belum. Jadi ini bukan pola pikir yang buat bangsa kita maju. Indonesia punya mimpi besar. Kita pengen jadi negara kuat, negara mandiri, dan berdaya saing global di tahun 2045. Atau Indonesia Emas 2045. Tapi coba kalian bayangkan, apa yang terjadi kalau generasi penerus kita malah sibuk nunggu giveaway dari Willy Salim dan juga Baim Wong daripada fokus meningkatkan skill mereka sendiri. Di sini kita harus berani bilang cukup untuk konten seperti ini. Sebenarnya cara untuk stop konten seperti ini gampang, nggak usah ditonton. Ketika nggak ada yang nonton, mereka akan berhenti membuat konten seperti ini. Konten-konten yang cuma menjual mimpi instan tanpa edukasi, dan ini berbahaya. Mentalitas generasi muda kita rusak, nggak punya inisiatif untuk bergerak maju. Dan gimana kita mau membangun bangsa yang tangguh
kalau pola pikir kita itu udah dijajah oleh harapan duit instan. Bonus demografi kita bisa sia-sia. Solusinya apa? Apakah membuat giveaway lebih besar? Ya enggak lah. Kita harus kembali ke yang dasar, yaitu edukasi dan usaha keras. Bayangin kalau tren-tren berikutnya bukan lagi bagi-bagi uang ya, tapi bagi-bagi ilmu atau bagi-bagi buku gratis dan bagi-bagi tips upgrade skill. Dan sebenarnya ini udah dilakukan oleh teman saya sendiri, Kali Masada dan Timothy Ronald. Dia suka bikin edukasi gratis dan saya sangat menghargai itu, dan jujur mereka salah satu inspirasi saya buat mulai berkonten. Gimana kalau kita bikin konten yang ngajarin untuk upgrade skill tanpa ngarepin rezeki instan? Ini bakal bikin perubahan nyata buat bangsa kita. Tapi ya kalau kalian mau cuman views dan engagement cepat, ya silahkan lanjutin konten bagi-bagi uang kalian. Tapi jangan kaget kalau nanti di tahun 2045 kita masih jadi bangsa yang berharap giveaway. Siapa yang salah? Jadi masa depan bangsa ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah dan para elit. Kita semua punya peran. Indonesia Emas 2045 itu bukan mimpi yang bisa dicapai kalau kita terus berharap sama giveaway. Kita harus bangun bangsa ini dengan usaha keras, inovasi, dan juga pendidikan. Karena siapa tahu nanti tahun 2045 giveaway-nya udah habis. Terima kasih telah menonton video ini.